Shalom jemaat yang kasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan, kita boleh ada saat ini semuanya karena kemurahan Tuhan, dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan sudah menyertai dalam kehidupan kita, di dalam istirahat kita semalam, sehingga kita boleh kembali bertemu untuk bersekutu dalam doa fajar pada pagi hari ini. Biarlah untuk memulai acara ini, mari kita akan tundukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh hati kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu yang sungguh luar biasa. Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, kesehatan, kekuatan, Tuhan curahkan dalam hidup kami, sehingga pada pagi yang indah ini kami boleh datang kepadamu. Engkau mengetahui segala kerinduan hati kami Tuhan, untuk kami bersekutu kepadamu bersama-sama saudara-saudara kami seiman. Walaupun kami tidak saling tatap muka, tapi biarlah Tuhan melalui persekutuan kami pada pagi hari ini, boleh mengundang Engkau hadir dalam kehidupan kami. Kami memiliki rasa haus dan lapar untuk selalu dekat kepadamu. Kiranya tangan Tuhan sendiri yang akan bekerja mengurapi kami, pribadi lepas pribadi, sehingga apa yang kami lakukan hari ini Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan kami boleh memberikan pujian penyembahan kami kepadamu sebagai rasa syukur. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau akan pimpin Tuhan acara pagi hari ini, persekutuan doa fajar, mulai dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan sendiri yang bekerja, dan Tuhan yang bekerja mengurapi setiap kami anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati kami, bukan dengan kekuatan dan kebisaan kami Tuhan, kami melayani Engkau, tapi semuanya karena kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau memuji dan menyembah Dia. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri
tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri benang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Peganglah kami Roh Kudus, haleluya. Pimpinlah jalan kami Tuhan, oh, agar kami tidak tersesat. Kami mohon Roh Kudus, Kau bekerja dalam hidup kami. Kau tuntun setiap langkah kami, Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesusku, sebab Engkau baik. Engkaulah Allah kami, Kaulah kekuatan kami, Kaulah pengharapan kami, Yesus. Biarlah hati kami hanya kami pautkan kepadamu Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya bagi kami. Kau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kita senantiasa minta pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita tidak jatuh. Tapi biarlah kita mau Tuhan sendiri yang bekerja, berkarya dalam kehidupan kita, agar kita semakin hari boleh hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita boleh semakin hidup layak di hadapan Tuhan.
biarlah kehidupan kami Engkau akan tuntun Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memegang kehidupan kendali dalam hidup kami. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak berarti. Tanpa ikut campurnya Engkau dalam kehidupan kami Tuhan, semuanya akan menjadi sia-sia. Mari Allah Roh Kudus, Engkau bertahta dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Puji nama Tuhan, jemaat yang kasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini sebentar kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran kita fokuskan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi dupa di hadirat-Mu. Kami boleh merasakan Engkau Allah yang selalu pedulikan kehidupan kami. Biarlah kami mohon Engkau terus memimpin kami agar hidup kami boleh layak di hadapan-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja, Engkau berkarya pada pagi hari ini. Mengurapi setiap pribadi lepas pribadi kami anak-anak-Mu. Sehingga setiap taburan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini boleh mendapatkan kekuatan bagi kami untuk kami boleh melangkah Tuhan dalam menghadapi setiap situasi kondisi dalam kehidupan kami. Biarlah kami mohon Engkau bekerja Tuhan, memberkati hamba-Mu. Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, sehingga yang nampak hanya kemuliaan-Mu dan firman-Mu ini boleh menjadi berkat. Kami mau sambut firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan di kesempatan pada pagi hari ini saya memberikan tema ketaatan. Mari kita akan membuka di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-6, di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-6 di ayat yang ke-8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bukan perkara yang mudah bagi seorang yang bernama Yesaya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada waktu itu moral umat Israel
sedang mengalami kemerosotan. Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka tidak lagi peduli akan firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka sedang membelakangi Tuhan. Dan untuk itu Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk pergi menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak resiko yang harus dihadapi oleh Nabi Yesaya. Tetapi karena Nabi Yesaya sudah sanggup untuk pergi menyampaikan firman Tuhan, maka dengan ketaatannya dia pergi menyampaikan firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pelajaran apakah yang kita dapatkan dari seorang nabi yang bernama Yesaya ketika menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel? Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah jadikanlah ketaatan itu sebagai landasan untuk bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya pergi menyampaikan firman Tuhan kepada umat Tuhan, bangsa Israel pada waktu itu. Nah, apa yang disampaikan Tuhan melalui Yesaya kepada umatnya? Dikatakan dalam Yesaya pasal yang pertama, di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Dengarlah hai langit, dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini adalah firman Tuhan yang sangat keras, ya, untuk disampaikan kepada umat Israel. Firman Tuhan ini sangat menusuk hati bagi bangsa Israel pada waktu itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Yesaya taat untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan apa yang difirmankan Tuhan, itulah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel. Tanpa menambahi, tanpa mengurangi, apa adanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu firman yang disampaikan karena begitu keras. Ada banyak orang yang tidak bisa menerima firman Tuhan ini. Inilah risiko yang harus ditanggung oleh Yesaya. Tetapi Yesaya tidak peduli apapun yang akan terjadi, karena dia sudah sanggup untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya Israel. Dia sampaikan apa adanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, ya, tentu kita menjumpai hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, dan kita mengetahuinya, apa yang baik, apa yang benar. Mau tidak mau, sebagaimana Tuhan memanggil Yesaya, demikian juga Tuhan memanggil kita. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah jadikanlah ketaatan itu sebagai landasan untuk tidak menunda-nunda waktu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Waktu terus berjalan begitu cepat. Bahkan ada orang yang berkata, waktu begitu singkat. Orang Jawa bilang, waktu sekedar mampir untuk minum. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang berkata, siapa cepat, dia yang dapat. Sehingga ada orang yang berkata, zaman iki, zaman wis edan. Nek ora melu edan, ora keduman. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun waktu begitu singkat, ya, namun firman Tuhan menasihati kepada kita, kita harus mempergunakan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya, dengan hikmat Tuhan, memohon hikmat Tuhan, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 90 di ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan demikian, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu memang singkat, berlalunya buru-buru. Tetapi bagi kita yang mengerti akan firman Tuhan, memahami akan firman Tuhan, tentu segala sesuatu yang akan kita lakukan itu dengan hikmat Tuhan. Kita tidak boleh menunda-nunda waktu yang ada, waktu yang singkat ini. Ya. Tetapi biarlah kita boleh mempergunakan waktu yang singkat ini. Sebagaimana Yesaya, waktu yang ada itu, dia sampaikan firman Tuhan kepada umat Tuhan, supaya mereka boleh berbalik kepada Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Hikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, mari kita pergunakan waktu yang ada ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadikanlah ketaatan itu sebagai landasan untuk tetap siap sedia dalam kondisi apapun, baik atau tidak baik, waktunya, dan kita laksanakan dengan sepenuh hati. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, situasi dan keadaan saat ini bisa jadi membingungkan banyak orang. Ya, terkadang membuat seseorang tidak bisa berpikir panjang dalam mengambil sebuah kepilihan atau sebuah keputusan, cepat memvonis segala sesuatu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita mendengar firman Tuhan tentang seorang prajurit yang sedang berjuang. Dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang kedua di ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan demikian, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan Nabi Yesaya, baik atau tidak baik waktunya, situasi dan keadaannya, dia tetap menyampaikan firman Tuhan, sebab itulah mandat yang diberikan Tuhan kepadanya. Keadaan bangsa Israel yang pada saat itu merosot moralnya, dia tidak peduli. Dia tetap sampaikan firman Tuhan itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, jadikanlah ketaatan itu sebagai landasan untuk bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadikanlah ketaatan itu sebagai landasan untuk tidak menunda-nunda waktu yang ada. Dan jadikanlah ketaatan itu sebagai landasan untuk siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Kita akan baca firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang keempat di ayat yang kedua. 2 Timotius 4 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tuhan
memberikan mandat kepada Yesaya, Tuhan juga memberikan mandat yang sama kepada kita. Mari jadikan landasan ketaatan kita kepada Tuhan itu untuk hidup kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus akan menolong kita, memberikan kemampuan dan kesanggupan kepada kita untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah pimpin jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan, pujian, penyembahan, bahkan renungan firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini, semuanya boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk pekerjaan-Mu yang ada di gereja kami GBI Porong. Engkau memberkati pekerjaan-Mu ini Tuhan, untuk boleh semakin maju dan besar, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Memberkati Bapak dan Ibu Gembala kami, memberikan kekuatan dan kesehatan, hikmat, marifat yang datang daripada Tuhan, pengurapan-Mu senantiasa baru atas hamba-Mu Tuhan, untuk boleh menyingkapkan rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan, disampaikan kepada kami jemaat-Mu, supaya kami boleh menjadi jemaat-jemaat yang semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga doakan untuk bangsa dan negara Indonesia kami yang kasih ya Tuhan. Untuk segenap para pemimpin bangsa kami ya Tuhan.
Biarlah Tuhan Kau memberikan keamanan, ketentraman atas bangsa kami. Dijauhkan dari segala macam bencana alam. Dijauhkan dari segala macam sakit penyakit ya Tuhan. Khususnya virus corona ini. Kiranya Engkau lenyapkan dari bumi kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam pelayanan kami. Kiranya Tuhan, Engkau akan membuatnya berhasil. Kiranya berkat-Mu turun atas kami Bapa, baik itu berkat jasmani, jiwani, terlebih berkat-Mu secara rohani, melimpah-limpah atas kehidupan kami, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang diberkati Tuhan, kita katakan amin. Tuhan memberkati.